Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Putri Wahidatul Minah dari kelas TK1A Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai penguat common emitter. Nah, langsung saja kita ke slide 2. Nah, di sini ada skema rangkaian penguat common emitter. Untuk komponennya dapat dilihat pada gambar seperti resistor, kapasitor, transistor. Nah, selanjutnya kita menuju ke langkah-langkah percobaan. Yang pertama, yaitu pindahkan satu daya ke posisi on dan sinyal generator belum dimasukkan SW1 open, SW2 terhubung pada resistor 27 kilo ohm, ukurlah besarnya VB, VE, dan VCE, serta besar IB, IC, dan IE. Nah, di sini sudah ada jawabannya. VB menunjukkan 1,76 volt, VE sebesar 1,09 volt, dan VCE sebesar 9,61 volt. Sedangkan untuk IB-nya 0,00 mA, IC 1,09 mA, dan IE sebesar 1,09 mA. Nah, untuk pembuktiannya, kita langsung saja menuju ke aplikasi Proteus. Nah, di sini Vesin belum terhubung atau off, dan SW2 terhubung pada resistor 27 kilo ohm. Kitaran. Nah, hasilnya di sini VB sebesar 1,76 volt dan VE sebesar 1,09 volt dan VC sebesar 9,61 volt, sedangkan IB 0,00 mA dan IE 1,09 mA, IC-nya 1,09 mA. Nah, untuk gelombangnya seperti ini. Pada saat Vesin off. Untuk langkah berikutnya yaitu hitung berapa penguatan tegangannya. Nah, penguatan tegangan sendiri memiliki rumus Vout banding Vin atau Vc banding Vb. Nah, di sini diketahui bahwa Vout-nya 9,61 dan Vin-nya 1,76, maka dihasilkan 5,46. Jadi terjadi penguatan tegangan sebesar 5,46 kali. Untuk langkah selanjutnya yaitu pasang sinyal generator dengan masukkan gelombang sinus dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudenya 0,1 volt, ukurlah tegangan masukan V input dan keluaran V out, kemudian dari pengukuran ini hitung penguatan tegangan. Nah, di sini diketahui bahwa V out-nya 9,73 volt dan V in-nya sebesar 1,76 volt, maka terjadi penguatan tegangan sebesar 5,52 kalinya. Untuk pembuktiannya, kita menuju ke aplikasi Proteus. Nah, di sini phase-nya terhubung atau on dengan frekuensi 1 kHz dan amplitude 0,1 volt, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini Vin 1,76 volt dan ini VC atau V output sebesar 9,73 volt. Nah, ini merupakan bentuk gelombangnya. Maka dari sini dihasilkan penguatan tegangan sebesar 5,52 kali. Nah, untuk langkah selanjutnya,
Ukurlah beda fase antara input dan output pada frekuensi tersebut. Nah, beda fase antara input dan output dapat dilihat pada bentuk gelombangnya. Karena bentuk gelombang pada rangkaian penguat emitter ini menyerupai gelombang sinus, maka rata-rata sudut fasenya adalah 180 derajat. Tadi kita bisa melihat bahwa gelombangnya ini mirip dengan gelombang sinus, maka beda fasenya 180 derajat. Nah, untuk langkah selanjutnya, dengan melepas kapasitor CE, ulangi langkah 3 dan 4, apakah terjadi perbedaan, mengapa? Nah, di langkah 3 sendiri, diketahui bahwa Vout sebesar 9,61 volt dan Vin sebesar 1,76 volt, maka terjadi penguatan tegangan sebesar 5,46 kali, dan di langkah 4, ini juga sudut fasenya sama, masih 180 derajat. Jadi kesimpulannya adalah terjadi perbedaan penguatan tegangan pada saat kapasitor CE terpasang dan pada saat kapasitor CE terlepas. Hal ini disebabkan karena kapasitor CE berfungsi sebagai penghubung sinyal AC agar mendapatkan arus bolak-balik yang tinggi. Jika kapasitor CE dipasang, maka penguatan tegangannya semakin besar. Nah, di sini kita akan mencoba melepas CE, kapasitor CE, dan melihat Vout serta VI-nya. Kapasitor CE kita lepas. Nah, di sini dihasilkan Vin sebesar 1,76 volt dan Vout sebesar 9,61 volt, maka terjadi penguatan tegangan sebesar 5,46 kalinya, dan ini merupakan bentuk gelombang. Beda fasenya masih sama 180 derajat karena gelombangnya menyerupai bentuk sin. Untuk langkah selanjutnya, pasang kembali kapasitor CE dan dengan memberikan frekuensi bervariasi mulai dari 10 Hz sampai 20 kHz. Buatlah kurva plot respon frekuensi dari penguat. Buatlah juga plot beda fase antara input dan output-nya. Nah, pada gambar di bawah ini merupakan kurva plot respon frekuensi dari penguatan tegangan. Nah, di sini saya menggunakan frekuensi 20 Hz, 60 Hz, 1000 Hz, 10.000 Hz, dan 20.000 Hz. Grafiknya dapat dilihat seperti ini. Dan untuk beda fase antara input dan output-nya, kita dapat melihat langsung pada aplikasi Proteus. Pertama, kita akan memasang dulu kapasitornya, dan kita mengatur frekuensi. Frekuensi yang pertama sebesar 20 Hz. Bentuk gelombangnya seperti ini. Dari frekuensi 20 Hz. Menghasilkan Vin 1,78 dan Vout 9,47 sehingga terjadi penguatan tegangan sebesar 5,32. Untuk selanjutnya saya menggunakan frekuensi 60 Hz. Maka gelombangnya seperti ini. Dan menghasilkan input sebesar 1,77 volt dan output sebesar 9,20 volt.
Untuk frekuensi selanjutnya saya menggunakan 1000 Hz. Nah, maka gelombangnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini menghasilkan 1,76 volt sebagai V-in dan 9,73 sebagai V-out-nya. Lalu frekuensi yang keempat saya menggunakan 10.000 Hz. Nah, bentuk gelombangnya seperti ini. Dari sini kita bisa melihat V-in dan V-out-nya ini tidak menentu karena terus berjalan. Yang terakhir, saya menggunakan frekuensi sebesar 20.000 Hz. Nah, bentuk gelombangnya seperti ini. Di sini kita juga bisa melihat bahwa V-in dan V-out-nya ini tidak menentu karena terus berjalan. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu ukurlah impedansi input dan impedansi output. Nah, di sini sudah diketahui rumus-rumusnya, maka dihasilkan impedansi input sebesar 1494,684 ohm dan impedansi output atau RC sebesar 4.700 ohm. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.